Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyina wa imamil muttaqina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Amin. Bu. Amin, Bu. Amin aja pakai dipaksa. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng semuanya. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Bareng-bareng, berhenti lagi. Bareng-bareng. Makanya disimak. Ibu kenapa sih ngantuk atau terkesima ngeliat saya? Bareng-bareng, Bu. Allahumma antas salam wa Mama susah diatur ya. Bareng, ayo 1, 2, 3. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin. 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 Ya Rabbal Hadratil Mukarramin, para alimil ulama, para asatiz wal asatizah, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia yang sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Saman. Kita doakan panjang umur, senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Paguyuban apa ini? Keluarga Haji Dami dan Haji Sulaiman. Bapak Ustaz Surya. Benar ya? Bapak Ustaz Surya, benar. Ketua kita doain panjang umur. Allah tambahkan berkahnya, tambahin rezekinya, tambahin bininya. Ada mana? Maaf Bumi, maaf bercanda, maaf ya Mi ya. Mi, maaf ya, maaf bercanda. Tapi biasanya kalau amin di majelis kabul, Pak. Saya yakin hadir di tempat ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, saya tidak dapat sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Wabil khusus yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini pada malam hari ini, abang-abangan saya ini, Bang Dayat,
Bapak Ustadz Dayat ini. Kemudian yang nelpon saya kemarin malam, nelpon saya setengah 12 malam, itu orang udah ngeriap-ngeriap di nelpon. Siapa ini? Bang Deki. Bang Deki nama aslinya siapa? Hah? Bang Deki Ruslan. Iya, setengah 12 Bu nelpon saya. Saya baru buka yang atas sih itu. Minta malam hari ini acara haul Bapak Haji Damin dan Bapak Haji Sulaiman. Habis. Jangan keroyokan Bu atau apa. Udah nggak tahu dikasih tahu, jangan diomelin. Ibu Haji Damin, Ibu Hajah Dami dan Bapak Haji Sulaiman. Nah gitu kan enak ngomongnya halus. Iya. Jadi untuk acara pada malam hari ini saya diminta pada Isya. Alhamdulillah saya Isya banget nyampe sini. Saya takut kena macet, kena hujan, karena dari pagi Bu saya belum istirahat, bahkan dari kemarin malam. Karena saya kalau udah keluarga Haji Sailin minta, saya nggak bisa nolak Bu. Ini benar, di sini udah kayak keluarga saya. Makanya kalau saya ceramah di sini nggak usah mikirin untung, balik modal juga udah alhamdulillah. Udah kayak keluarga di sini soalnya. Pak Ketua ya. Harusnya malam ini ada acara bersama Bapak Yusuf Kalla, karena saya diminta ke sini, saya samina wa ta'na. Itu yang pertama. Yang kedua, acara bersama Bapak Yusuf Kalla emang saya nggak diundang Bu. Gitu. Jadi kalau nggak diundang mau ngapain ke sono kan? Mendingan di sini udah ketahuan udah ada duku depan saya nih kan. Duku lain, manggis lain, jeruk lain, kan nggak mungkin saya makan semua nanti kan? Iya. Yang ngomong bungkus dia, bukan saya. Yang ngomong bungkus dia tuh, bukan saya Bu. Dia mewakilin saya. Puji syukur kehadirat Allah pada ini malam kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka haulnya Ibu Hajah Dami dan Bapak Haji Sulaiman dan semua orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan pada malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya mendapatkan cucuran rahmah dan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis zikir pada malam hari ini akan menjadi wasilah nanti duduknya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita baca salawat saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bapak-bapak yang mau ngerokok silahkan santai aja sama saya ya. Hari ini malam ini kita majelisnya majelis kopi kongkok. Jadi ngaji sembari ngopi sama ngerokok. Silakan Pak yang mau ngerokok, silakan yang mau ngopi silakan. Emang nggak punya pikiran?
Saya ngerokok juga Pak. Rokok saya Jarum Super. Rokok saya Pak kurang keras. Rokok saya Pak kurang keras. Rokok saya Pak biar ketua paguyuban denger gitu maksudnya. Kayak kuli. Ya Allah, maaf Pak Ketua. Ini mah bukannya bercanda, serius, maaf Pak Ketua. Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Menyaksikan setiap kezaliman, kemaksiatan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah senantiasa nolongin kita semua. Nolongin untuk apa? Untuk kita mau ngaku bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, Maha Suci. Setiap kita kan pasti punya salah ya Pak. Pak, Bapak masih hidup Pak? Bapak emang kalau ngaji begitu Bu, so serius dia kalau ngaji. Duduk sila, pala nunduk. Kirain dengerin pules. Setiap kita pasti punya dosa, betul? Dosa. Yang nggak pernah berbuat salah dari lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat salah, ada nggak? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Ayo tunjuk tangan. Ada nggak? Nggak ada. Setiap kita pasti punya dosa, terlebih saya yang saat ini sedang berbicara. Ya, yang kelihatannya kayak orang soleh, kayak orang benar, pakai imamah, pakai gomis nih. Kelihatannya kayak orang soleh. Ini mah cuma casingnya aja Bu, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Jawab Bu kalau ditanya, jangan bikin emosi. Hati siapa yang tahu? Allah. Makanya kita jangan sombong sama baju ya Bu ya. Bu, jangan sombong sama baju. Udah belum lunas sombong lagi kan. Sesungguhnya Allah nggak pernah ngelihat pakaian kita. Allah nggak pernah ngelihat harta, pangkat, jabatan kita. Tapi yang Allah lihat, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu hatinya dan amal perbuatannya. Itu yang Allah lihat. Maka jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang Maha Suci siapa? Allah yang suci, kita nih yang banyak kotorannya. Kita banyak kotoran nggak Bu? Nih di jasad kita banyak kotoran nggak? Banyak. Nih dari mulai mata nih, kotoran semua nggak? Kotoran mata namanya apa Bu? Hah? Kotoran mata namanya? Belek. Biar kata tuh orang cantik banget Pak,
cantik, seksi, molek, demplon, tetap punya belek. Biar kata tuh orang ganteng banget kayak artis bu, tetap dia punya belek. Ada yang gak belekan di sini? Nggak ada. Ini kuping nih ada kotoran nggak? Namanya apa? Jorok amat jorok. Kotoran bukan? Makanya tuh di warung-warung ada cotton bud ya, untuk membersihkan kotoran telinga kita. Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai ini pentol korek ya, pakai peniti, pakai bulu ayam. Ya, itu di Tangerang kemarin teman saya kalau nggak ada peniti, nggak ada pentol korek, dia pakai obeng kembang, Mbak. Kotoran bukan? Kotoran. Di hidung ada kotoran? Namanya? Tuh orang cakep banget tuh, cakep, cantik, putih, bersih, upilnya keluar, enak nggak dilihatnya? Kagak enak. Jadi nggak usah sombong, udah nih kotoran semua nih ya, betul? Udah nggak usah ke bawah-bawah, di atas aja udah kotoran semua. Subhanallah, maha suci. Kalau zohirnya mata kita ini banyak kotoran, namanya belek. Kalau kotoran batin dari mata kita sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Tuh. Sekarang bu, kita tuh untuk berbuat dosa nggak mesti keluar rumah sekarang. Cukup dalam rumah, masuk kamar, bisa berbuat dosa nggak? Bisa nggak? Lewat apa? Hah? Lewat apa? Nih setan gepeng namanya. Betul nggak? Iya kan di situ apa aja ada. Handphone ini bisa mengantarkan kita kepada perbuatan yang berpahala, bisa mengantarkan kita kepada perbuatan dosa. Ini sekarang saya mau tanya di sini yang punya aplikasi atau ada Al-Quran 30 juz di handphonenya angkat tangan. Ya kan punya handphone semua nih. Yang punya Quran 30 juz angkat tangan. Di dalam handphonenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 2000 orang cuma 10 orang. Saka Bapak dihapus dengan istighfar Rajab yang kita baca, dosa penglihatan kita dihapus oleh Allah. Kuping sering dengar sesuatu yang diharamkan Allah, diusap di bulan Rajab dengan istighfar Rajab yang kita baca. Lisan kita pernah menyakiti hati orang, lisan kita pernah bergunjing menceritakan keburukan orang lain, namanya gosip. Nih ibu-ibu nih Pak yang pada gosip nih. Ibu, yang gosip siapa? Bu ibu. Kalau bapak dia nggak gosip, dia mah gibah bu, nggak gosip. Di bulan Rajab dosa lisan kita dihapus oleh Allah dengan istighfar Rajab yang kita baca. Tuh, masuk di bulan Sya'ban. Nah, kemarin kita malam nisfu, di sini bikin nisfu Sya'ban. Bikin ya, alhamdulillah. Baca Yasin berapa kali? Hah? Kalau baca 4 kali boleh nggak? Baca 5 kali boleh nggak? Siapa yang larang baca Quran? Kok bagus-bagus aja, betul? Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Alif lam mim. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka 1 huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Masya Allah, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Kita baca Yasin, berapa huruf? 2 huruf, berarti dapat 20. Bagaimana kalau kita baca 83 ayat? Ada berapa huruf itu Yasin 83 ayat? Banyak hurufnya.
Banyakkah hurufnya? Berapa banyak kebaikan yang kita dapat di malam nisfu Sya'ban itu, bahkan sampai 3 kali diulang-ulang. Banyak nggak kebaikannya? Banyak. Yasin yang pertama minta doa panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Bu, seumpama Allah kabulin umur ibu 250 tahun, mau nggak? Kan minta panjang umur kemarin, minta doa panjang 250 tahun, mau nggak? Serba salah. Hah? 250 tahun mah Bu, udah nggak kelihatan bentuknya Bu, udah kayak kerupuk kulit siramin air. Kalau dulu lesung pipit umur 17 sampai jigo tuh sampai 25, itu lesung pipit kanan kerek, cakep ya Bu ya. Ya, lesung pipit kanan kiri itu umur 17, sweet 17 sampai 25 sampai jigo. Tapi kalau udah umur 50 60 lesung pipit bukan kanan kerek, selebar muka lesung pipit sudah. Saya tahu keriput nggak usah dijelasin Bu. Minta doa panjang umur. Maka bulan Sya'ban dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, karena Sya'ban ini kata Rasulullah adalah bulanku. Pertanyaannya, kenapa disuruh banyakin baca sholawat? Jadi kalau kita pernah tahu ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu menurut beberapa tafsir para ulama mengatakan bahwasanya ayat itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu, bahkan bulan Sya'ban ini adalah bulan kegembiraan para malaikat. Kenapa malaikat gembira? Karena nama malaikat digandeng sama nama Allah. Pada ayat itu, innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu. Nama Allah digandeng sama nama malaikat. Maka malaikat saking girangnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat yang paling banyak baca salawat sama Rasulullah itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu paling banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya malaikat Jibril baca salawat, maka malaikat Jibril diangkat menjadi panglima besar para malaikat. Jadi kenapa kita disuruh banyakin baca salawat? Karena di bulan ini turun perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang mana Bu? Boleh baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca salawat itu. Kemarin tuh waktu saya ke Pekanbaru sempat diprotes Bu sama ibu-ibu yang ada di Riau tuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa ibu-ibu di Jakarta khususnya orang-orang Betawi itu mereka suka merubah-rubah lagu salawat jadi lagu dangdut? Maksudnya bukan salawat jadi dangdut kali Bu, lagu dangdut jadi salawat. Ya itu boleh apa enggak? Saya bilang kenapa enggak boleh? Boleh. Yang enggak boleh lagu salawat jadi lagu dangdut, itu yang enggak boleh. Dirubah jadi salawat boleh apa enggak? Boleh. Ada enggak? Ada enggak lagu dangdut jadi salawat? Ada salawat cindai. Salawat apa? Ibu mau dengar enggak salawat cindai? Nih, Pak, salawat cindai udah pernah dengar belum Pak? Nih salawat cindai, lagunya lagu dangdut tapi dirubah jadi salawat, namanya salawat cindai. Kalau suara saya jelek jangan dikatain ya.
Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullah. Ya Allah, lemes banget di sini. Salawatullah. Makin parah lemes. Namanya salawat apa itu? Ya Nabi salam sih. Udah kenceng salah lagi. Ada salawat bunyinya begini Bu. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Habibuna. Itu lagu apa? IWP. Emang IWP begitu Bu? Suka lagu dangdut gini. Oh dia penyanyi dangdut. Oh pantes. Emang begitu Pak IWP Pak? Saya ulang coba, saya apa ibu ini yang salah? Muhammadun 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 Nabiyuna IWPY. Nah iya juga ya Pak ya. Apapun lagunya kalau sudah dikolaborasi dengan sholawat, lagu dangdut jadi sholawat, lagu pop jadi sholawat, jadi berkah. Kita baca bareng-bareng. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun Muhammadun Habibuna. Zaman sekarang zaman sudah edan, banyak lelaki pakai. Ada nggak laki-laki pakai antik? Belum nikah udah pada astagfirullah. Nenek-nenek pada diri bonding, najis tralala. Nenek diri bonding. Bapak tahu Republik nggak Pak? Jalan Baru. Di sini yang suka senam pagi di daerah mana? Mana? Di mana? Hah? Lapangan sini. Itu Pak, kalau saya lagi habis kajian subuh tuh hari Minggu dia. Itu kalau saya lewat di Jalan Baru Republik Pondok Cabe itu, kalau mengarah ke Cinere dari Pondok Cabe, itu kalau saya lewat situ saya perhatikan yang senam pagi bukan anak umur 17-20, 50-60 ikut senam pagi di situ ternyata. Dan saya perhatikan ibu-ibu tuh kalau senam pagi pakai legging. Ibu sekarang pakai legging nggak Bu? Saya cuma mau nanya doang, nggak mau lihat Bu, nanya doang. Sekarang saya mau tanya, legging dipakai buat di dalam apa di luar sebetulnya? Tuh di dalam kan Pak. Sekarang saya mau tanya, ibu senam pakai gamis atau pakai legging? Kalau legging pakai dalam atau di luar pas senam? Di luar. Itu kan Pak, legging itu bukan kayak celana kita yang gombrong gini Pak. Dia kan belipet-lipet Pak. Pakai legging tuh kalau saya lewat saya liatin, dosa nggak dilihat. Jangan suka menuduh sesuatu yang benar Bu. Ya Allah, Ibu boleh nggak sih seksi? Siapa yang ngomong boleh? Seksi buat suami. Ini kaitannya apa masalah kematian sama ibu-ibu seksi? Kaitannya apa Pak? Hah? Supaya kita mikir kalau satu saat kita bakal mati. Ini sekarang kan ibu-ibu seksinya kebanyakan di luar, tapi di dalam kan enggak ya Bu. Ini kalau di rumah cantik begini nggak Pak? Kalau di rumah cantik begini nggak? Wangi nggak kalau di rumah Pak? Masuk. Dan angin. Bu, saya tuh sering dapat curhatan dari suami-suami di luar sana Bu.
Mereka kenapa cari perempuan lain di luar padahal di rumah udah ada istrinya? Ini bukan suami-suami di sini. Kalau di sini suami-suami yang istiqomah semua. Aminin Bu, suami-suami istiqomah. Istiqomah singkatan dari istrinya 3 kontrakin rumah. Tenang Pak, udah diaminin sama dia Pak. Kita udah aman, udah tenang Pak. Kenapa para suami-suami cari perempuan lain? Karena di luar wangi, di dalam bau. Tuh Bapak tadi bilang boleh masuk. Kita pulang kerja capek-capek Pak, sampai di rumah istri ngembrek ke toko basah Pak. Pora-pora aja kita pulang kerja. Dikata sakit makannya banyak. Dikata mati ada napasnya. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Ahi-ahi. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Semua ku lakukan untuk pelarian agar engkau sadar istriku sayang. Jody Iskandar. Nggak ada yang nyawet ini. Ya Allah, betah nggak Pak ngeliat bini begitu Pak? Betah, makanya cari perempuan lain di Bu. Di luar itu perempuan Bu, yang di luar tuh leher parfumnya beda, ketek parfumnya beda, sampai jempol kaki parfumnya beda. Otak-otak. Saya baru kali ini ceramah di fitnah Pak. Makan kan saya tanya tadi, kalau di rumah nih wangi begini enggak? Kan jawabnya enggak, ya kan? Apalagi itu kalau mau tidur Pak, saya sering ajarin istri saya kalau bisa nggak usah pakai tutup aurat kalau di dalam kamar. Kalau di luar rumah mesti wajib tutup aurat, tapi kalau dalam kamar nggak usah, buka-bukaan aja. Kalau perlu pakai tank top tuh. Bu punya tank top nggak? Kalau nggak punya pakai tali rapi ya ikat. Istri-istri kita kalau mau tidur semaunya kadang-kadang tidur. Lu kemarin waktu musim panas tuh Pak, waktu musim panas banyak nyamuk ya. Itu nyamuk Pak kalau gigit badan kita pedes, bener lebih pedes dari ucapan bini kita Pak, bener. Akhirnya tuh kan karena banyak nyamuk pakai autan, diborehin sampai ke muka-muka tuh autan biar nggak digigit. Akhirnya suaminya nyium, dijilat pahit, dijilat pahit. Kata suaminya, mama ini apaan pahit-pahit mah? Ini mama pakai autan Pak biar mama nggak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya nyamuk yang mati bukan nyamuknya, lakinya yang mati. Ya Allah, kalau mau tidur leher boleh masuk, kaki baunya minyak tawon. Kata suaminya, mama bawa buat mayat. Naudzubillahimin. Betah nggak Pak? Nggak betah. Kita ngomong keseharian aja. Kemarin tuh peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab adanya. Peristiwa Isra Mi'raj itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itu pelaku salat tuh. Seorang suami kalau sholatnya benar nggak akan ada KDRT dalam rumah tangga. Seorang suami itu kalau sholatnya benar nggak akan ada kekerasan dalam rumah tangga. Betul nggak? Iya kan belum lama ada tuh di TV tuh bininya digebukin sama suaminya. Itu bini apa maling? Bini digebukin, masya Allah. Itu karena suaminya nggak paham kalau istri itu adalah amanah titipan dari Allah yang mesti dijagain benar-benar.
Karena kan nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Pemimpin di rumah tangga siapa? Pemimpin di rumah tangga siapa? Suami. Kalau istri nggak sholat yang ditanya siapa? Bukan Pak RT yang ditanya, tapi yang ditanya suaminya. Kalau istri nggak sholat, kalau anak-anak nggak sholat yang ditanya siapa? Bapaknya. Masya Allah. Makanya kita berat Pak masuk surga. Sebab apa? Kita khalifah dalam rumah tangga yang satu saat akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Istri dan anak-anak itu yang kita pimpin nanti dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Allah, suami itu berat Bu. Berat nggak suami? Berat. Dapat duit dari mana? Keluarnya kemana? Itu yang ditanya suami. Dapat duit hasil yang haram, masuk neraka suaminya. Bini mah enak, timbang minta doang. Betul nggak? Susah nggak Pak nyari duit Pak? Susah nggak nyari duit? Susah. Peras keringat banting tulang tuh seorang suami itu. Kadang-kadang pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Betul Pak? Pertanyaannya itu kerja apaan Pak? Pala jadi kaki, kaki jadi kepala itu. Sirkus. Kadang-kadang ada suami yang nyari duit sampai bersimbah darah. Betul? Begal kali lakinya. Bener, suami itu berat loh, jangan sembarangan. Tapi kalau perempuan cari pahala paling gampang ketimbang suami. Istri itu paling gampang Bu cari pahala. Benar. Nih yang udah pernah berangkat umroh siapa di sini? Haji. Haji umroh ini yang sekarang kumpul pengen umroh bareng nggak? Pengen umroh bareng nggak? Mau berangkat umroh nggak? Udah daftar belum? Jangan ngomong, daftar dulu, daftar baru berangkat. Pengen doang. Amin. Ya Robbal. Nanti kalau kita berangkat haji atau umroh itu di Mekah ada Ka'bah. Di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad. Barang siapa seorang istri mencium suaminya karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang istri ketika dia mencium suaminya dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Itu khusus buat istri Pak. Gampang nggak dapat Hajar Aswad Ibu pahala? Gampang. Makanya ntar pulang dari sini di rumah suami lagi celentang, ini dia Hajar Aswad. Berat Pak kita Pak jadi suami, tanggung jawabnya berat. Hati-hati. Makanya kalau bini nggak sholat, bapak boleh marah Pak, boleh. Galak boleh sama bini untuk urusan ibadah. Kalau dia berbuat salah, tegur Pak. Karena tanggung jawab kita. Anak-anak juga begitu. Karena tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Begitu. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nih saya mau tanya, ada nggak yang bisa jamin kalau tahun 2025 kita masih hidup? Ada? Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin kalau Lebaran besok kita masih hidup? Lebaran besok? Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin kalau besok pagi kita masih bernafas? Udah mulai rada serem nih. Kan masalah kita itu Pak, kita nggak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang tahu kan? Tapi pasti. Dan kalau kematian itu sudah datang kepada kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak ada yang bisa ngerubah. Majuin, mundurin nggak bisa. Kalau udah datang, udah langsung. Tuh. 2023 sekarang 2024 jumlahnya bertambah. Yang sekarang umurnya 40 tahun ulang tahun jadi 41, jumlahnya bertambah. 39 jadi 40, jumlahnya bertambah. Tapi pada hakikatnya kontrak hidup kita di dunia ini semakin berkurang.
makin berkurang, makin dekat dengan kematian. Tuh. Ini kan wajah-wajah bakal meninggal semua, betul nggak? Betul nggak? Iya. Cuman masalahnya kita merasa bahwa kita bakal hidup 1000 tahun lagi, masih lama kita mati. Apalagi yang muda merasa yang biasanya mati kan yang tua duluan, gitu kan? Enggak. Nih dulu di belakang ada sahabat saya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau meninggal usia tua apa muda? Muda, 41 apa 43 gitu beliau meninggal. Ya, guru kita bersama tuh Allah yarham Al Habib Munzir Al Musawa meninggal di usia 40 tahunan. Muda apa tua 40 tahun? Muda. Mantan pacar saya Alda Risma tuh mati muda juga. Jupe mati muda apa mati tua? Jupe muda. Jupe itu meninggal karena diperkirakan terlalu berat membawa beban. Aku ketawa sih, benar. Beban hidup, kan dia sakit ya, ngeres aja otaknya. Beban hidup, gue Jupe. Itu yang trek-trekan di Alteri itu naik motor, anak muda apa aki-aki? Anak muda kan? Meninggal trek-trekan, ya kan? Kita nggak pernah dengar berita tuh ada aki-aki trek-trekan meninggal dunia. Pasti yang mati anak muda. Yang aborsi anak muda apa nenek-nenek? Yang mati aborsi nenek-nenek apa anak muda? Anak muda. Kita nggak pernah di berita dengar ada nenek-nenek meninggal karena aborsi, nggak ada. Anak muda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah pasti nih kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan. Suatu saat kita akan dihaulkan sama kayak begini. Sama. Kita akan dihaulkan kita semua. Didoakan, dibacakan Fatihah, kirimkan doa. Maka kita doakan orang tua kita supaya nanti anak cucu keturunan kita ngedoain kita. Karena mereka yang di alam barzah saat ini hanya menunggu doa dari yang hidup. Ini kita makhluk hidup apa makhluk kasar? Makhluk kasar apa makhluk halus, Pak? Kasar kita tuh. Kalau halus ya bapak nggak kelihatan, ibu nggak kelihatan. Makhluk kasar. Makanya karena kita makhluk kasar, makanannya makanan yang kasar. Tuh pisang tuh kasar karena kelihatan. Duku tuh kasar, kelihatan. Tuh, kalau mereka yang sudah berada di alam barzah itu mereka mati apa enggak, Pak? Mati apa meninggal? Meninggal apa mati? Mati jasadnya tapi ruhnya hidup. Kalau dikatakan hidup berarti butuh makan apa enggak? Butuh. Makanan minuman kita ya ini. Makanan minuman kita makhluk kasar. Tapi mereka yang ruh yang masih hidup makanan minumannya apa? Doa. Maka yang ditunggu awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang terus mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka Sa'ban, di bulan Sa'ban ngirimin doa namanya munggah puasa. Tuh, munggah itu bahasa Jawa ya, Pak. Munggah artinya apa? Apa yang ditaikin, Bu? Doanya, apalagi? Sholatnya, ibadahnya, sedekahnya dinaikin, munggah puasa. Bagi yang anaknya orang tuanya masih ada, yang orang tuanya masih ada angkat tangan, bapak atau ibunya angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti menganggap bapak ibunya udah meninggal. Ayo, emang mesti diancam. Bapak ibunya masih ada angkat tangan. Ya, makasih. Yang bapak ibunya masih ada munggah puasa datang ke rumah orang tua. Kan begitu nikah bisa kita sama orang tua, betul nggak? Begitu misah menjelang Ramadan datang ke rumah orang tua, minta maaf, sujud, minta ridhonya sama bapak ibu kita, karena mau puasa. Jadi minta maaf sama orang tua bukan Lebaran aja, tapi sebelum Lebaran, sebelum puasa. Tuh. Minta maaf, minta ridhonya, datang ke rumah orang tua tapi jangan tangan kosong, jangan tangan kosong, jangan bawa doa, Pak.
Jangan tangan kosong. Bukan berarti harus bowlinggis, bukan. Bawa apa? Beras, bawain orang tua kita. Bapak ibu kita itu bawain beras, mau puasa. Jangan sampai emak kita puasa tuh pakai beli beras ke warung. Nggak usah. Anaknya bawain. Punya anak 7, satu anak 1 karung. Berarti berapa karung? 7 karung. Siap-siap mak, besok beras banyak tuh karung-karung di rumah. Bener nggak? Iya. Liatin mak kita itu mau puasa, kormanya udah ada apa belum? Kan puasa identik dengan korma. Jangan sampai emak kita buka puasa pakai tahu doang sama bakwan, nggak ada kormanya. Kayak nggak punya anak. Bener, beliin korma buat orang tua kita tuh barang 13 karton gitu beliin. Bener nggak? Senang nggak Pak dibawain beras sama anaknya? Senang, apalagi kalau udah bukan cuman beras sama korma, dibawain duit. Punya anak 10, satu anak 2 juta, berarti 10 anak 40 juta. Hah? Iya, berapa juta? 20 juta. 40 apa 20? 20 juta. Senang nggak Bu dibawain duit 20 juta sama anaknya? Hah? Ngayal. Bener ini Bu. Ngayal sih, bener. Pernah nggak bawain duit buat orang tua menjelang puasa 2 juta? Bawain, kalau anaknya ada 10 kan berarti 20 juta. Girang nggak Bu dibawain duit 20 juta mau puasa? Ya Allah, kalau ibu kita girang, Allah girang nggak? Girang. Ibu redo nggak dibawain duit 20 juta sama anaknya? Redo. Kalau orang tua kita redo, Allah beres. Ridullah fi ridol wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau Allah redo, orang tua redo, Allah pasti redo. Dia datang ke rumah emak mau puasa, minjem duit sama emaknya tuh gitu. Mak, gas habis mak. Gas habis kata emak. Iya mak. Ya udah beli sana dikasih duit 50.000 sama emaknya. Lu udah ngopi? Belum mak, dibikinin kopi sama emak. Udah kopi lagi ngebul. Lalu tumben nggak ngerokok, nggak punya rokok mak, dibeliin rokok sama emaknya. Ya Allah. Emang apa begitu sih, gas sampai habis? Iya mak, jangankan gas, beras juga nggak ada mak. Ya Allah. Orang tua ngasih nggak Bu? Ngasih, namanya buat anak ya. Emang dasar anak kagak tahu diri. Makanya abang-abang, bapak-bapak yang masih punya orang tua, girangin orang tua kita mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Girangin. Mumpung kita masih punya, ya kasih, girangin emak kita. Mak pengen apa mak? Kasih, bener. Ya, mumpung mereka masih ada. Kalau udah nggak ada, nyesel kita bener. Ya, keramat sorga kita nih emak. Ya Bu. Ini al jannatu tahta aqdamil, surga berada di bawah telapak kaki. Kenapa nggak di bawah telapak kaki bapak? Kemarin waktu saya di Tangerang ada yang nyaut, kaki bapak dekil Pak Ustadz. Karena yang ngandung ibu, bukan bapak. Yang ngandung siapa? Ibu. Kenapa ibu ngandung surga berada di bawah telapak kakinya? Karena orang melahirkan itu sakit, ibu. Sakit nggak Bu ngelahirin? Jangankan ngelahirin Pak, ngidamnya aja nggak enak ibu. Ya Allah, ngidam tuh ini Pak. Kalau bapak tahu ngidam tuh muntah tapi nggak ada isinya. Usia berapa bulan ibu ngidam? Hah? 1 bulan udah mulai. 2 ngidam Bu. Nggak enak Pak. Itu bini saya Pak, ngelihat orang yang palanya botak muntah Pak. Emang salah apa orang palanya botak? Emang bawaannya bayi begitu, ngelihat orang yang palanya botak muntah. Ada depan rumah lewat tukang somai parkir, ya suruh pergi tukang somai, diusir. Emang kenapa nggak mau nyium bau? Bener kan? Iya, ada ibu-ibu yang nggak mau nyium bau bakso ya Bu ya. Ya Allah, diusir itu tukang bakso, padahal nggak salah apa-apa Pak. Ada istri itu Pak yang rada brengsek Pak. Dia nggak mau nyium bau keringat suaminya Pak. Bukan karena suaminya bau ketek, bukan.
udah mandi 17 kali masih tetap aja nggak mau nyium bau keringat suami. Ada nggak yang begitu? Terus ada brengsek bini begitu, nggak mau deket-deket kita dia, bener nggak mau deket-deket kita. Ya Allah, nyium bau bakso, nyium bau somai, ngeliat orang yang palanya botak, ngeliat ustad, ada orangnya, mikir dong, wah aja, ada orangnya ini, wah aja. Tapi saya nggak pernah ngeliat ada ibu-ibu, mama, papa bawa uang 20 juta, nggak mungkin, impossible. Tahu nggak impossible artinya? Dilarang merokok. Al jannatu tahta aqdamil ummah, surga berada di bawah telapak kaki. Ya Allah Pak, nanti semakin besar kandungan ibu kita tuh, 7 bulan ya Bu ya, 9 bulan, normalnya berapa hari? 9 bulan 10. Itu kalau udah 9 bulan Pak, saya perhatikan bini saya tuh 9 bulan tidur miring ke kiri salah, ke kanan salah, tengkurap takut meletus kan. Saya anterin istri saya ke puskesmas itu, ke rumah sakit, kata suster baru pembukaan 1 Pak Haji, pulang lagi ke rumah, betul nggak? Makanya suami harus jadi suami yang siaga, siap antar jaga. Tungguin bini kita kalau udah menjelang melahirkan, karena mondar-mandir ke rumah sakit mules. Begitu tiba saat melahirkan Pak, saya termasuk menyaksikan persalinan istri saya waktu itu normal lahirnya, lahir normal. Saya ikut menyaksikan persalinan istri saya waktu melahirkan anak pertama. Jadi anak saya 2 Pak, dari istri pertama saya. Pakai nanya bininya berapa, pakai nanya bininya berapa, udah dengerin aja. Kepo banget sih, lagi cerita saya nih. Itu Bu, ternyata orang melahirkan itu sakit Pak, sakit. Itu kan tangan saya dipegang, saya lihat itu bini saya melahirkan. Kenapa saya bisa tahu sakit orang melahirkan walaupun bukan saya melahirkan? Ketika dia ngeden, tangan saya dicakar-cakar Pak. Ternyata sakit Bu orang melahirkan ya Bu ya. Tangan saya dicakar-cakar, pada waktu bikin rambut saya dijambak-jambak Pak. Emang lu ngerti lu? Jangan dibayangin Pak, jangan dibayangin nih. Jangan dibayangin lagi. Beneran ini. Ya Allah, ibu kita itu melahirkan, bersimbah darah, bertaruh nyawa antara hidup dan tuh ibu kita itu. Maka al jannatu tahta aqdamil ummahat. Pak, kita punya mobil 21, punya rumah 17, punya deposito bank 5 miliar, semua kita kasih buat emak kita. Udah kebales belum? Belum. Ini kampung apa namanya? Hah? Rempoa. Dari Rempoa Bintaro, emak kita gendong sampai ke Mekah, kita jalan kaki gendong emak kita sampai ke Mekah, tawaf di sana di Mekah, sampai di Mekah, balik lagi sampai ke Bintaro, emak kita gendong. Belum bisa membayar 1 tetes darah pun ketika emak kita melahirkan kita ke dunia ini. 1 tetes darah aja nggak kebalas dengan apa yang kita lakukan buat emak kita, apalah lagi harta. Ya Allah, kadang-kadang kita emak kita minjem duit sama anak 100.000 pakai ditagih. Mak, kemarin mak minjem duit sama saya 100.000 mak, katanya. Ya Allah, otaknya kagak tuh anaknya. Bener. Saya kalau udah ngomongin emak, saya kesel. Ada anak kadang-kadang sama emak hitung-hitungan. Bener gak? Kita punya rumah kita mewah, mobil kita banyak, deposito kita banyak. Itu bukan punya kita kalau masih ada orang tua, punya emak bapak kita. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak jadi apa-apa. Yang melahirkan kita emak kita. Apakah cukup sampai di situ mereka melahirkan kita? Enggak, disusuin kita selama 2 tahun, ditetein kita itu.
mak kita itu siang malam betul mak netein anak, bener. Kadang-kadang anaknya udah berhenti nete, nyusul. Gue salah ngomong lagi. Apa ke situ sih? Udah ya. Udah. Ya Allah, gitu ya. Makanya ini kita orang tua tuh sampai kapanpun kita nggak akan bisa ngebales jasa ayah ibu kita, sampai kapanpun. Ya, jangan lupakan jasa mereka. Durhaka kita sama orang tua. Bener. Makanya kalau ada anak yang dia bisa kaya, durhaka sama orang tua, ya, dia bisa bahagia di dunia, tapi belum tentu bahagia di akhirat. Tapi kalau anak yang soleh, bakti sama orang tua, dia selamat di dunia, pasti selamat di akhirat. Kan kita mintanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan buat orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Allah sehatkan selalu jasad ayah ibu kita. Kalau ada yang sakit di antara kita orang tuanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan, Allah pulihkan kembali kesehatannya, dan dijadikan orang tua kita yang sakit menjadi ampunan dosa untuk mereka. Allah berkahi rizki ayah ibu kita. Allah berikan kesempatan kepada ayah bunda kita untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Indah rasanya kalau kita gandeng tangan ayah ibu kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti kalau satu saat mereka terlebih dahulu meninggalkan kita dari dunia ini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan mereka dalam husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu yang punya YouTube, sering nonton YouTube saya namanya Bang UJC. Bang UJC. UJC singkatan dari Ustadz Jaka Cincin. Kenapa disebut Jaka Cincin? Nanti saya jelasin kalau saya diundang lagi. Dan ibu-ibu besok saya pesan, yang suka nonton TV kan ibu-ibu, nonton saya besok di RCTI ibu ya. Besok jangan di SCTV, nggak ada, adanya di jam berapa pas di rumah ibu mati lampu. Terima kasih. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.